Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Jasmine, saya dari kelas 2 SIB. Di video ini seperti biasa akan membahas tentang mata kuliah pemrograman framework yang sampai saat ini sudah di pertemuan keempat. Isi dari video ini akan menjelaskan kelima poin ini. Yang pertama ada passing data dari view ke controller, kemudian ada penjelasan mengenai form, input, beserta atribut penting yang harus dipastikan. Ketiga ada memastikan di debug dengan function DD atau dam and die sebelum dilempar ke view. Kemudian ada validasi Laravel beserta penjelasan dan cara kerjanya. Dan terakhir ada pembuatan simple login beserta penjelasan alur serta outputnya. Oke, untuk pembahasan pertama kita ke dua poin ini. Nah, passing data dari view ke controller umumnya dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan submit form atau menggunakan Ajax request. Tapi yang menjadi fokus kita di pertemuan kali ini adalah pada submit form. Nah, submit form itu merupakan suatu proses pengiriman data ke URL yang ditetapkan pada atribut action pada suatu form. Proses ini biasanya melalui metode get atau post yang ditentukan pada atribut method. Di bawah ini ada contoh dari submit form. Dan kalau kita telaah, di sini ada tag form. Tag form ini adalah tag yang dipergunakan untuk membuat form atau sebuah formulir. Yang di dalamnya setidaknya ada dua atribut utama. Kalau di sini ada action dan method. Action itu adalah tempat untuk menampung alamat dari data kita. Alamat URL-nya gitu. Nah, di sini ada out. Out itu diibaratkan seperti controller. Dan login ini adalah function-nya. Untuk metode adalah cara yang digunakan untuk dalam pengiriman data. Nah, pada metode sendiri ada dua metode yang bisa kita pakai, yaitu ada post untuk pengiriman biasa atau yang standar, dan terakhir ada get yang pengiriman itu dengan menambahkan dengan cara mengkaitkan atau membuat sebuah link atau URL pada ini di atas nih, di browser kita di atasnya. Menaikkan sebuah link itu URL. Nah, kemudian di dalamnya kalau kita perhatikan dia meminta dua inputan. Nah, tag input itu ibaratkan kita seperti request gitu. Apa saja nih requestnya? Ada username dan password. Jadi kita diminta untuk masukkan password, username dan password. Kalau kita lihat lagi, username di sini menggunakan tipe text. Tipe ini adalah yang menentukan kalau yang kita buat ini, contohnya si username ini menggunakan tipe apa. Nah, di sini teks. Jadi, inputan yang kita masukkan ketika masukkan username itu dalam bentuk teks. Lain halnya dengan password, karena dia, seperti yang kita ketahui, password itu harus bersifat rahasia, maka tipe yang digunakan pun beda. Itu adalah password yang nantinya bukan menampilkan tampilan seperti teks biasa, melainkan seperti enkripsi begitu. Bukan enkripsi juga sih, lebih kayak bulat-bulat atau simbol-simbol lainnya gitu. Dan terakhir ada button. Di sini button dipergunakan untuk mensubmit atau mengirimkan data yang sudah kita inputkan tadi ke alamat yang sudah kita sertakan sebelumnya. Kita letakkan di sini di action. Jadi dia mengarahkan ke action. Nah, kita perhatikan juga kalau button tanpa tipe, kalau kita nggak tentukan tipenya itu submit, nah button itu hanya button, nggak ada fungsinya. Lain halnya kalau kita udah kita tambahkan di sini keterangan tipenya submit, maka berfungsi untuk mengirimkan data ke action gitu kan. Nah, ditutup dengan di nama dari button tersebut. Nah, nama dari button yang ada di sini namanya submit untuk mempermudah si user ketika berinteraksi pada form. Ajax tuh pertemuan berikutnya mungkin. Nah, bahasa selanjutnya yaitu kita di sini disuruh buat sebuah function yang namanya sign up pada home controller serta root aksesnya dengan jenis method post. Itu mempersingkat waktu, saya rasa tidak perlu didemokan karena di kelas udah dijelaskan juga. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa aja yang sudah saya buat. Nah, di sini untuk perintah pertama katanya kita disuruh membuat sebuah function sign up aja.
beserta root aksesnya dengan jenis method post. Nah, di sini udah ada sebuah function yang namanya sign up. Udah kita buat. Lanjut ke soal berikutnya yaitu beserta root aksesnya dengan jenis method post. Kita ke root web. Nah, di sini kita lihat, bisa kita lihat. Ini dia. Ini root yang sesuai sama soal. Kita tentukan linknya kemana. Ini nama controllernya. Kemudian di sini ada functionnya, metodenya post. Di sini juga ada function sign up juga. Yang nama controllernya home controller. Kemudian di perintah selanjutnya, perhatikan baris kode form sign up pada simple home. Simple home ini seperti kita tahu, itu adalah view. Simple home. Nah, simple home. Nah, tampilan sebelumnya itu, di sini tuh hanya tagar, belum mengarah kemana-mana. Nah, tapi di perintah selanjutnya kita disuruh untuk mengubah kekosongan itu dengan ini, menggunakan basic root atau name root. Tapi di sini saya menggunakan basic root. Di sini tambahkan slash home slash sign up slash dengan method post. Kemudian pada function sign up daftarkan parameter request dengan parameter request, lalu cek apakah inputan yang disubmit dapat terbaca di controller. Kita ke controller lagi, home controller. Kita tambahkan di sini parameternya sudah sesuai. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan variabel ini. Nah, di sini kebetulan kita ini aja. Kita komen. Kalau dengan saya juga boleh. Ini perintah selanjutnya. Jadi karena ini dari awal, jadi kita komenkan aja. Oke. Kemudian, lalu cek apakah inputan yang disubmit dapat terbaca di controller. Nah, kita panggil tuh di controller. Oke, controller. Kita panggil namanya pegawai. Yes. Apa tadi? Home slash sign up. Jalan. Oh. Express. Nah, di sini kita tuh sudah mulai menggunakan form yang ada di sini. Kita masukkan nama kita misalnya Jasmine, emailnya, kemudian passwordnya 123 misal. Nah, ini dari tipe password itu maksudnya. Jadi dia merahasiakan inputan yang kita masukkan. Ini maksudnya tipe password. Submit. Nah, keluar hasilnya. Berhasil sesuai dengan percobaan yang seharusnya. Kemudian kita lihat di sini ada name. Oh ya, saya lupa membahas. Kalau atribut name ini sangat penting ketika nanti ketika pemanggilan dikontrol. Jadi harus kita ingat penggunaan tag ini. Atribut ini name. Nah, di sini name, email, dan password merupakan atribut name pada inputan yang tersedia. Tadi ada atribut apa aja? Ada name, email, dan password. Kemudian, jika data sudah dapat diterima, maka passing data ke controller sudah berhasil dilakukan. Nah, jadi kita udah berhasil nih passing data dari view ke controller. Passing data ke controller sudah berhasil dilakukan. Silakan passing ke view yang baru dengan nama sign up. Jadi kita diperintahkan untuk membuat sebuah view baru. Kebetulan di sini udah ada sign up success. Nah, tapi untuk lebih mengingat lagi, klik kanan membuat view baru tuh, new file, kemudian misalnya di sini sign up. Delete.
.php gini. Tapi karena udah ada, saya mendemokan bagaimana cara membuat. Jadi udah ada. Ini dia yang udah kita buat sebelumnya di kelas. Kemudian pada controller, home controller, kita ikuti arahannya. Nah, yang ini kita komen. Silahkan passing data ke view yang baru dengan nama sign up. Nah, di sini kita tambahkan nih variable page data yang menampung array name, kemudian ada email, kemudian password, dan mereturn ke halaman view sign up success. Kemudian setelah itu kita ke view yang udah kita buat tadi sebelumnya. Di sini sudah saya copy paste di sini perintahnya. Kemudian kita jalankan. Benar nggak yang udah kita buat itu? Tapi di sini oh ya, kita tinggal jalankan. Oke. Ya. Kita keluar, kita refresh. Di sini kita ulangi lagi. Sekarang sudah 3, kita submit. Apa yang terjadi? Maka tampilannya otomatis berubah sesuai dengan perintah yang sudah kita buat sebelumnya. Mengikuti isi dari ini view yang baru. Sebelumnya kan menggunakan view simple home nih. Nah, di sini kan kita disuruh buat tadi tuh view yang baru. Maka tampilan hasilnya, keluarannya tuh outputnya beda. Nah, di sini ada informasi email yang udah kita inputkan tadi. Ini nama username-nya yang udah kita inputkan tadi. Sedangkan ini yang kuning ini passwordnya. Kemudian, nah berhasil nih kita passing data dari view ke controller. Nah, kemudian kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu memastikan di debug dengan ini function dd sebelum dilempar ke view. Oh iya, secara tidak sadar sudah kita bahas ya. Jadi si function dd tadi itu adalah kepanjangan dari yang ini nih, dump and die, dimana function ini tuh berbeda dengan echo. Dia fungsinya menampilkan juga, tapi menampilkan secara keseluruhan. Dan tipe data yang ditampilkan itu banyak gitu. Kalau echo kan cuma untuk string. Nah, kalau si dd ini atau dump and die ini akan menampilkan data dengan jenis tipe data yang berbeda. Tipe data jenis yang berbeda. Nah, gitu. Yang banyak lah, lebih banyak daripada echo. Oke, kita ke yang keempat, validasi Laravel beserta penjelasan dan cara kerjanya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Laravel validation. Laravel validation merupakan suatu mekanisme untuk memberi aturan terhadap data yang masuk ke controller secara otomatis. Pada function sign up yang telah dibuat sebelumnya, tambahkan baris kode berikut. Nah, jadi di controller sebelumnya tuh yang di sign up ini, kita tambahkan lagi nih si perintah selanjutnya, tambahkan baris kode berikutnya. Nah, perlu diperhatikan juga, ini menjadi salah satu keteledoran saya tidak memperhatikan perintah soal yang seharusnya. Nah, jadi perintah ini kan sama yang ini. Komen lo semuanya. Nah, itu harus mengikuti soal. Ctrl X, kita cut aja. Jadi di mana dia letaknya, kita harus letakkan juga sesuai sama soal yang ada di modul. Jangan lupa untuk dihidupkan. Nah, setelah itu, nah baris kode lainnya itu yang ini. Yang udah sebelumnya kita buat. Nah, ini tuh apa? Baris ini tuh apa? Jadi baris ini adalah sebuah validasi di mana password kita tuh seperti syarat gitulah, syarat dari password yang akan kita inputkan dulu apa aja. Nah, kan tadi ada variable nama, array nama, terus ada email, password kan. Nah, di sini ada required, maksimal 10 required itu artinya si name ini, kolom name itu harus diinputkan oleh si user, harus, hukumnya wajib. Kemudian email,
Nah, si email ini sama dengan name harus ada, jadi menambahkan required. Terus dengan namanya email. Dengan nama email, tidak ada ketentuan maksimal. Oh, I see. Jadi email itu harus mengikuti syarat email. Jadi harus ada semacam underscore, bukan? Apa sih yang tanda-tanda ah 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 nah itu. Nah, jadi email ini sifatnya harus wajib juga sama seperti name sebelumnya. Nah, dia harus mengikuti format email. Dia harus mengikuti format email yang harus ada tanda lupa. Yang A itu, kemudian di bawahnya ada password. Nah, di password ini ada nih perintah required sama seperti yang dua lainnya. Required wajib isi, kemudian string harus berupa string, kemudian minimal karakter itu ada 108. Terus regex itu harus mengandung setidaknya satu huruf kecil, satu huruf besar, dan yang terakhir mengandung setidaknya satu angka. Oke, udah kita tambahkan. Tampilkan error di validasi di halaman view dan posisikan di atas form sign up. Form sign up. Ini berarti dia ke sign up tadi, success. Nah, ini dia tadi minta untuk menampilkan error validasi. Error validasi letaknya di simple home ya. Ini simple home, sorry. Simple home. Nah, ini dia. Ini ada perintah untuk validasi error, di mana kalau ada error akan menampilkan informasi atau validasi bahwasannya itu error. Error itu di sini tuh ya kalau nggak sesuai sama yang udah kita tetapkan tadi sebelumnya di sini. Sesuai dengan validasi ini dari nama yang nggak terisi misalnya, kemudian email yang nggak sesuai dengan format, atau password yang tidak sesuai sama atau invalid, nggak sesuai sama permintaan. Kali kita tampilkan validasi error di view simple home yang menampilkan halaman home tadi. Setelah itu, nah kita copy paste aja di bawah dari si H5 ini. Sekali lagi harus diperhatikan ya, sesuai dengan permintaan modul. Kemudian, nah kita contohkan aja, kita praktikkan aja. Oh, seperti tadi ada kesalahan, kenapa tidak muncul yang seharusnya terdapat validasi error ya. Kalau kita salah menginputkan username atau name tadi atau password yang tidak sesuai sama format yang ditetapkan, kemungkinan ini karena nggak dihidupin, kita reset lagi misalnya. Misalnya ini namanya Jasmine. Ini misalnya ke nah muncul kan kalau passwordnya di sini passwordnya ya. Jadi kenapa nggak terbaca name ya, minimal karakter tadi katanya ya kan. Oh, maksimal 10, salah baca, sorry. Nah, jadi yang bermasalah tadi tuh di passwordnya. Di passwordnya. Kenapa? Karena tidak cukup dari 8 karakter. Yang katanya tadi harus minimal 8 karakter. Nah, kalau misalnya kita inputkan yang benar. K misalnya. K S saja submit. Nah, berhasil. Lain halnya kalau misalnya error kita buat di name-nya misalnya lebih dari 10. Kalau kita submit, maka yang muncul adalah the name field must not be greater than 10 characters. Atau si name ini nggak boleh lebih dari 10 karakter sesuai dengan validasi yang udah kita buat sebelumnya. Nih. Maksimalnya 10. Jadi kalau dia lebih dari 10,
maka akan muncul error, pesan validasi error. Seperti itu. Kalau tadi dia berhasil masuk, terus 2, 3, nah, berhasil. Ini dia nama name yang kita inputkan tadi, kemudian ini emailnya, dan ini adalah passwordnya. Lanjut, kita ke selanjutnya tuh repopulating forms. Jika error validasi telah tampil, umumnya isian form akan kembali kosong. Ya, maksudnya, tapi di sini saya lupa. Ini kalau kita, misalnya kita submit ya. Salah. Nah, muncul nih, the password field must be at least 8 karakter, 8 karakter. The password field format is invalid, katanya kan. Nah, jadi yang maksud dari repopulating forms ini, jadi katanya jika error validasi telah tampil, umumnya isian form akan kembali kosong. Nah, jika isian form ingin tetap terisi sesuai dengan yang diisi sebelumnya, gunakan function alt pada value inputan dan tulis name dari inputan tersebut. Nah, di sini kan tadi kan salah, harusnya sebelum ditambahkan function alt itu dia tampilannya kayak gini, karena saya sudah tambahkan sebelumnya. Jadi harusnya di view ya. Nah, di view ini di bagian sini, kalau kita hilangkan value-nya yang function alt ini, kita hilangkan lah ya. Kita hilangkan. Apa yang terjadi? Misalnya kita inputkan ini. Nah, yang terjadi adalah pasti muncul tanpa password yang salah tadi. Nah, yang terjadi adalah kolom name dan email itu bakalan kosong karena tidak menggunakan function alt yang hanya dia tuh nggak nge-refresh gitu inputan yang udah kita buat sebelumnya. Jadi kan kayak ribet nggak sih, kayak kolom name tuh berkali-kali diinput yang benarnya ini, padahal yang salah itu cuma password aja. Jadi function alt itu gunanya itu kita nggak pasang di nama apa namanya, ini kita Ctrl Z ya, sorry kita Ctrl Z. Nah, jadi kita tuh nggak pasang di password karena password itu kan nggak bisa dilihat. Satu lagi kan dia kan salah-salah terus, jadi tuh mana ya, jadi kan yang bermasalah di passwordnya gitu. Nah, jadi itu si passwordnya nggak usah dipakein function alt gitu. Yang pakai function alt itu cuman si name sama email aja. Jadi kalau setelah dipasang nih, kita ulang lagi. Nih, setelah nih si passwordnya. Nah, si kolom name sama si kolom email itu tidak akan terhapus. Itulah salah satu baiknya menggunakan function alt. Baik, pembahasan selanjutnya itu mengenai pembuatan simple login dan menjelaskan tentang bagaimana alur serta outputnya. Oke, kita ke pembuatan simple login. Nah, di sini buatlah sebuah controller dengan nama out controller. Di sini udah sebelumnya ya, udah dibuat juga controller dengan nama out controller. Udah dibuat, terus di sini saya tidak menggunakan research controller, melainkan basic controller. Jadi membedakan, ya ulang lagi ya. Terminal itu, misalnya kita, ini deh. Nah, ya, PHP Artisan. Punya beda kalau buat controller itu antara basic sama si research adalah misalnya nih controller. Itu bedanya di strip-strip doang. Kalau si basic itu nggak pakai ini, tapi kalau research yang langsung otomatis terisi dengan function-function yang berbeda, ada destroy, store, index, dan lain-lain, itu yang research yang lebih lengkap lagi. Nah, itu yang bedanya ada di strip, min research. Kalau nggak pakai min research, itu namanya basic controller.
Oke. Nah, di dalam controller tersebut tambahkan dua function. Function apa aja? Nah, yang pertama ada function index. Function index. Nah, udah ada index. Function ini bertugas untuk menampilkan view login form. Jadi dia fungsinya untuk menampilkan si view login form. View login form itu kan belum ada kan dibahas sebelumnya. Berarti kita disuruh buat yang baru. Di view, klik kanan, new view, new file. Nah, pokoknya udah terbuat. Namanya login form. Nah, ini. Oke. Kemudian, perintah selanjutnya adalah silahkan salin kode berikut. Nah, ini kode yang udah disalin dari isi dari login, si view login form ini. Ini dia. Kemudian, di function kedua adalah selain index, ingin disuruh tadi, kita disuruh membuat function itu lagi, yaitu namanya function login. Function yang bertugas untuk menerima dan memproses form yang dikirimkan kepada pengguna menggunakan login. Pada function ini, terapkan logika berikut. Nah, jadi logika-logika ini sama seperti validasi tadi. Validasi dari inputan yang perlu kita masukkan ke ini. Nah, ini ada si name, email, password tuh. Syaratnya apa aja? Tuh katanya yang pertama, terapkan validasi di mana password. Jadi ada nama variable password ya. Di mana password minimal 3 karakter. Dan harus ada huruf kapital. Ada huruf kapital. Berarti kita, kalau dengan perintah ini, berarti kita bermain di controller. Di out controller. Nah, kita kerja di bagian function login sesuai perintahnya. Di sini. Terapkan validation di mana password minimal 3 karakter. Ini di password nih. Nah, password katanya harus ada minimal 3 karakter. Berarti dia harus ada passwordnya dulu. Baru minimal 3 katanya kan. Required terus min 3, kemudian regex itu kok nggak salah registration expression ya, lupa. AZ berarti kapital, setidaknya harus ada satu huruf kapital. Ada huruf kapital. Nah, yang kedua, jika username dan password sama dengan NIM Anda, kembali ke halaman login dengan membawa informasi sukses. Nah, ini kata si username ini dan password, kalau dia inputannya sama dengan NIM kita, NIM, nah misalnya NIM saya nih 235731124, NIM Jasmine. Kalau dia sama gitu pas diinputkan, maka akan membawakan informasi sukses tampilannya. Lain halnya kalau nggak sesuai, dia akan kembali ke view di halaman login dengan membawa informasi error. Di halaman login, tampilan alert sesuai dengan informasi yang dikirim sebelumnya. Nah, jadi ya ada nih, dah tambahkan komen. Cek apakah username dan password sesuai dengan yang diinginkan. Jadi si variable request nih nanti sesuai dengan inputan ya. Nah, si request ini. Request ini yang akan divalidasi. Nah, apakah si username ini sama dengan name? Nah, ini kenapa ada J nih, tiba-tiba ada J? Karena kan yang disuruh name kan. Nah, kita harus ikut nih sama si password yang tadi syaratnya adalah harus ada satu minimal huruf kapital atau huruf besar. Jadi tambahkan aja misalnya di depan name itu, angka name itu. Misalnya J besar gitu, atau K besar. Nah tuh dan itu mengisyaratkan berarti si username harus password dan inputan dari password itu harus sama juga. Sama dengan si name ini. Name yang ada J depannya. Nah, itu dalam kondisi if ya. Kita pengkondisian. Jika login berhasil, kembali ke halaman login dengan informasi sukses. Nah, di result. Berarti dia ditampung nih sama si variable result. Ya, kalau dia berhasil, maka akan memunculkan informasi sukses. Ya, gitu. Nah, kondisi sebaliknya, jika si username ini misalnya berisi name, tapi si password enggak, salah misalnya gitu. Nah, akan menampilkan, menjelaskan kalau, kondisi itu, si login itu bakalan gagal. Dan kembali ke halaman login dengan informasi error.
klik halaman view login dengan mengkonfirmasi error. Akan ditampung di result sama dengan error. Nanti yang error ini kita panggil di view ya. Nanti ya kita tambahkan validasi. Yang ini kondisi untuk error dan kondisi untuk berhasil sukses tuh gimana. Nah terakhir, redirect kembali ke halaman login dengan data result. Nanti ditampung nih. Login form. Oh ya, ini kita nggak pakai simple ya, nggak pakai yang halaman ini lagi, nggak pakai yang ini, tapi kita menggunakan si login tadi, yang view yang baru tadi itu login form, yang akan ditampung oleh variable data, menampilkan array result yang tergantung dari inputan tadi, apakah ada sukses atau nggak error. Return ke halaman login form. Jadi yang tampilkan nanti adalah si view login form. Jadi kita contohkan ya. Ya kan, udah berhasil. Kemudian buatlah root untuk mengakses kedua function di atas. Nah, rootnya di web itu kita bukan aja. Pastikan udah mengimport ya. Nah, ini udah di-import, already import. Katanya, nih, root untuk menampilkan halaman login menggunakan metode get. Ini sini ada method get, kemudian di sini ada controllernya, controller out. Kemudian ini nama itunya, nama apa namanya? Controller, kemudian dengan function index. Index tadi nih. Ini index nih, return ke halaman login. Jadi kita ke halaman loginnya dulu nih, view-nya gitu kan. Tadi di web. Itu function index. Yang kedua adalah root untuk memproses si form login menggunakan method post. Dan di sini menggunakan method post dengan actionnya ke controller out, kemudian functionnya login dengan menggunakan di controller out, kemudian functionnya lagi si login. Nah ini apa nih? Nah ini salah satu pengaliasan untuk nameroot ya. Ini nameroot itu menggunakan nama titik. Jadi ini nama controller, ini nama functionnya. Jadi kita ke si login ini, kita tambahkan tadi tuh validasi kalau misalnya informasi error. Jadi kita tambahkan tuh. Kayak sebelumnya tadi kan kalau ada error, nah ini ada kondisi if. Ini menggunakan perintah blend. Salah satu kemudahan yang diberikan oleh Laravel. Peningkatan tuh. Ada for each juga. Nah, kemudian. Nah, di sini ada function iset nih. Function iset itu untuk melakukan pengecekan apakah variabel tersedia atau tidak. Di sini saya matikan. Karena fungsinya untuk mencari si variabel result. Misalnya nggak keluar gitu kan. Nah, kita pakai nih function iset untuk mencari si variabel result. Contohnya. Kemudian, kalau si result inputan tadi sukses, yang ditampung sama variabel result sama dengan sukses, maka akan menampilkan informasi berhasil. Ujian berhasil, ujian Anda berhasil. Lain halnya kalau itu resultnya nih isinya sama dengan error. Kondisi else if adalah akan menampilkan informasi login Anda gagal. Kalau dia sukses nanti tampilannya itu hijau, warna hijau. Kalau dia gagal, warnanya merah. And if. Nah, sini kita panggil action ya. Tadi kan sebelum pakai basic root. Ya, basic root ini pakai name root. Dan tadi cara panggilnya di sini tadi ya. Nah, pakai alias yang mudah kayak ini. Jadi ketika memanggil tuh nggak ribet. Ada kemudahan lah kita memanggil di URL kalau menggunakan name root. Nah, kemudian kita tinggal cek aja nih. Apakah yang kita buat tadi itu sudah berhasil atau belum. Kita ingat nih, di sini harus menggunakan URL atau link ini, auth. Kita ganti, bukan home lagi ya. Ini udah beda.
Browse. Nah, ini tampilannya. Welcome. Ini isi dari view si login form. Terus kita masukkan tadi tuh. Nah, nih, name kita tadi kan, name saya. Terus kita copy paste kan kalau dua username sama password isinya sama-sama J2357301124 ini, maka tampilannya otomatis akan berhasil. Nah, jadi sekian video pertemuan kali ini mengenai apa tadi, banyak ya, ada 5 poin. Letasin data dari view ke controller, Laravel validation, kemudian pembuatan simple login juga. Mungkin sekian video pertemuan kali ini. Apabila terdapat informasi yang terlewatkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.